Romo dan para frater, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti proses perkuliahan ini dengan baik dan mampu untuk mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan Romo kepada kami terkait dengan Engkau sendiri, agar kami semakin memahami siapa Engkau bagi kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekali lagi selamat pagi untuk teman-teman semuanya, selamat bertemu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah dimulai oleh Romo Gale dalam pertemuan minggu yang lalu tentang aneka macam gagasan mesianik yang sudah berkembang, artinya terkembangkan di dalam tradisi Yahudi pada masa Yesus hidup. Maka di dalam buku pegangan itu saya memberi judul Yesus dan gagasan-gagasan mesianik pada zamannya. Yang bisa disimpulkan bahwa pada zaman Yesus itu memang ada penantian akan kedatangan sosok yang disebut sebagai Mesias itu. Jadi ada figur yang dinanti-nantikan. Dan ini juga nanti akan kelihatan ketika kita membaca teks-teks Perjanjian Baru. Tokoh-tokoh tertentu yang mempunyai karisma tertentu, mungkin juga wibawa dan kuasa dalam sabdanya, juga dalam pekerjaan-pekerjaannya, itu lalu membuat orang bertanya-tanya, mungkinkah dia adalah Mesias? Yohanes Pembaptis yang bekerja, memanggil banyak orang pada pertobatan, membaptis orang, kemudian banyak pengikutnya, juga mulai orang bertanya-tanya, mungkinkah dia adalah Mesias? Nah, maka di satu sisi ada pengharapan akan kedatangan Sang Mesias itu. Di sisi lain, atau hal yang kedua yang kita simpulkan dari pertemuan kemarin, ternyata pengharapan akan kedatangan Mesias itu tidak hanya satu, tidak monolitik saja, tetapi ini ada percabangan macam-macam. Yang sudah kita sebut kemarin, ada yang mengharapkan kedatangan sosok Mesias Rajawi, ya seperti Daud, dari anak keturunan Daud. Dan ini merupakan gagasan mesianik yang rupanya paling terkembangkan di dalam tradisi Israel. Pengharapan-pengharapan akan seorang raja yang memimpin Israel, apalagi ketika Israel pada saat itu ada di bawah kekuasaan bangsa asing, kekuatan Romawi, ini lalu juga sangat mewarnai pengharapan. Tetapi selain pengharapan akan sosok rajawi itu, ada yang mengharapkan sosok imam, Mesias imami. Atau ada yang membayangkan apa yang dulu terjadi pada Musa sekarang akan terjadi lagi, yaitu kedatangan seorang nabi yang seperti Musa. Nah, gambaran-gambaran ini lalu membuat kita bertanya-tanya, mengapa pada zaman Yesus itu ada pengharapan yang begitu kuat akan kedatangan Sang Mesias. Maka sesudah Romo Gale menjelaskan tentang aneka macam gagasan mesianik pada zaman Yesus, sekarang kita menarik ke belakang. Ya, apa dasar-dasar pengharapan mesianik itu? Yang kita temukan nanti pada suatu janji, misalnya janji Allah yang diyakini pasti akan ditepati. Dan kalau kita melihat janji ini, berarti kita harus melihat ke belakang dalam sejarah Israel sebelumnya. Ya, bagaimana gagasan-gagasan mesianik ini sudah terkembangkan di dalam tradisi Israel sebelum tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Baru, Perjanjian Baru itu selalu kita katakan bukan suatu tulisan yang homogen. Sama-sama merenungkan hidup Yesus, sama-sama memberitakan Injil, berita gembira tentang Yesus. Tapi keempat Injil yang kita miliki mempunyai perspektif teologi yang berbeda. Mempunyai motif-motif teologis yang berbeda. Tujuan penulisannya berbeda.
Juga jemaat yang sedang dituju itu ada dalam situasi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini pasti memunculkan suatu variasi tertentu juga dalam gambaran akan Yesus yang sama-sama dinyatakan sebagai Mesias, anak Allah itu. Nah, variasi gagasan ini hanya akan menjadi jelas kalau kita membaca masing-masing teks itu secara teliti. Tidak mencampur adukkan Injil Matius dengan Injil Yohanes. Tidak mencampur adukkan gagasan kristologi Yohanes dengan gagasan kristologinya Matius misalnya. Karena masing-masing penginjil mempunyai paham kristologi yang khas. Ya. Juga perspektifnya, sudut pandang yang digunakan itu juga berbeda. Kalau Markus itu misalnya lebih mendekati Yesus sebagai figur manusiawi, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai pembuat mukjizat. Yohanes punya perspektif yang lain. Di akhir pertemuan kemarin mulai dilihat ini ada kristologi dari bawah yang mengenal identitas Yesus sebagai Kristus dari apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang disabdakan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan, dari kehadirannya, dari perjumpaan dan pertemanannya dengan orang miskin, dengan pemungut cukai, dengan mereka yang dianggap sebagai orang berdosa. Sementara perspektif yang lain kita kenal sebagai perspektif dari atas atau kristologi dari atas. Sejak awal Injil sudah dinyatakan siapa Yesus itu. Dan dalam perjalanan kisah di dalam Injil lalu dijelaskan siapa Yesus itu sebetulnya. Maka kalau kita ikut Markus itu ikut pemikiran yang sifatnya induktif. Ya, dari data-data kecil, data-data parsial yang ada, kita membuat kesimpulan siapa Yesus ini. Sementara kristologi dari atas itu biasanya menyatakan dulu kesimpulannya. Oh, Yesus itu adalah Sang Sabda, semula bersama dengan Allah, dia adalah Allah, dia ikut serta di dalam penciptaan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan dalam dia. Dan tidak sesuatu pun diciptakan tanpa dia. Nah, Sang Sabda itu menjadi daging, tinggal di antara kita. Namanya itu adalah Yesus. Ya, maka ini sama-sama berbicara tentang Yesus, memberi kesaksian tentang Yesus, tapi perspektifnya berbeda-beda. Sehingga orang juga bertanya, apakah ada yang namanya kristologi perjanjian baru? Kalau masing-masing penginjil, masing-masing tulisan seperti surat Paulus itu juga menyatakan suatu kristologi yang khas. Ataukah tidak lebih baik kita menyebut kristologi Yohanes, kristologi Markus, kristologi Lukas, kristologi Paulus, dan seterusnya. Nah, mengapa kita menyebut hal seperti itu? Karena masing-masing penulis itu punya perspektif sendiri-sendiri, punya paham kristologi yang khas, yang tidak bisa dicampur aduk satu sama lain. Tetapi kita tidak pernah melihat suatu kontradiksi antara satu Injil dengan Injil yang lain. Karena sama-sama mau memberitakan Yesus yang satu, Yesus yang sama, tapi perspektifnya berbeda-beda. Tujuan penulisannya itu berbeda, maka juga cara pengisahannya itu pasti berbeda. Maka ada satu Yesus, tetapi dengan sekian banyak gambaran. Kita akan melihat hal itu. Nah, apa yang ada di dalam perjanjian baru kita pasti juga berakar dari tradisi sebelumnya. Kita mau berfokus pada gelar Kristus itu lebih dahulu. Ya, mulai hari ini dan mungkin dalam 2-3 pertemuan kita masih akan berfokus pada gelar Kristus. Mengapa Yesus disebut Kristus? Diimani sebagai Kristus. Kata Kristos yang kita terjemahkan menjadi Kristus ini berasal dari kata chriein, ya, dalam bahasa Yunani yang berarti mengurapi. Ya, semua yang diurapi biasanya diurapi dengan minyak itu nanti akan disebut sebagai Kristos. Maka Kristos ini partisipal pasif dari kata chriein dan artinya adalah diurapi. Sehingga Kristos itu seringkali digunakan untuk menyebut apapun, entah itu benda, entah itu orang yang diurapi dengan minyak, diolesi minyak maksudnya. Nah, siapa yang biasanya diolesi dengan minyak dalam tradisi Yahudi pada waktu itu adalah imam,
raja atau nabi. Ini adalah orang-orang yang diolesi dengan minyak, diurapi dengan minyak. Nah, dalam arti ini semua orang atau semua benda yang diolesi minyak, yang dicurai, yang diurapi minyak, itu disebut Kristus. Atau kalau di dalam istilah Ibrani, ini yang disebut sebagai Masyiah atau Mesias itu. Sehingga ide dasarnya Kristus atau Mesias adalah dia yang diurapi. Tetapi tidak semua yang diurapi itu lalu akan disebut sebagai Kristus dalam peristilahan kita. Atau maksudnya begini, dalam penggunaan lama, semua yang diurapi, orang yang diurapi dengan minyak, itu akan disebut sebagai Kristus, yang diurapi. Dalam perjalanan kemudian, istilah Kristus atau Mesias, Masyiah ini digunakan sebagai istilah teknis untuk menunjuk dia yang diurapi oleh Allah untuk memegang suatu peran tertentu, fungsi tertentu di dalam kehidupan bersama. Maka tidak semua orang itu disebut sebagai Kristus. Kalau dahulu saya masuk angin, kemudian saya minta Romo Galih, tolong saya dikeroi, lalu punggung saya dikeroi, diolesi dengan minyak, lah saya itu Kristus. Saya diurapi, orang yang diurapi. Tetapi dalam penggunaan kemudian, kata Kristus, kata Masyiah, digunakan sebagai istilah khusus untuk menunjukkan sosok yang akan diurapi oleh Allah sendiri untuk suatu tugas atau fungsi tertentu di dalam kehidupan bersama. Nah, mengapa dari penggunaan umum sampai masuk pada istilah khusus, lalu kita akan mencoba melihat hal ini. Nah, kita lihat pertama kali dasar di dalam Perjanjian Lama, dari mana gagasan tentang Mesias ini muncul, atau penantian, pengharapan akan seorang sosok yang disebut sebagai Kristus ini muncul. Di dalam pewartaan Yesus dan juga tanggapan gereja terhadap Yesus, ini lalu muncul pengakuan-pengakuan iman yang tidak datang begitu saja. Maka pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, pasti juga berakar pada keyakinan-keyakinan sebelumnya. Beberapa hari yang lalu itu dalam perjalanan sampai di Kaisaria Filipi, Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku? Ya, ada yang mengatakan, oh engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah Nabi yang akan datang. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku? Dan pada waktu itu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Nah, kalau pada saat itu Petrus bisa mengatakan, mengakui engkau adalah Mesias, pasti di dalam benak Petrus itu sudah ada gambaran siapa itu Mesias. Apa peran yang akan diambil oleh Mesias ini? Nah, gagasan yang ada di dalam benak Petrus, di kepala Petrus itu pasti berawal dari gagasan-gagasan mesianik yang sudah terkembangkan sampai pada zamannya. Artinya Petrus sudah mengenal gagasan mesianik itu. Dan ketika dia melihat Yesus, lalu Petrus mempunyai kesimpulan, oh apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel itu sekarang sudah menjadi nyata di dalam diri Yesus. Maka semula menjadi penantian, sekarang menjadi kenyataan bagi Petrus. Ya, ketika dia menyatakan bahwa engkau adalah Mesias. Tetapi pemahaman Petrus tentang siapa Mesias pasti berakar pada tradisi Israel sebelumnya. Nah, lalu akan kita lihat ternyata Petrus kemudian dihardik oleh Yesus. Enyahlah iblis. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka nanti Yesus akan mendidik lagi siapa Mesias yang sebetulnya. Nah, pewartaan di dalam tradisi gereja awal ini pasti juga melanjutkan pengharapan mesianik yang sudah muncul dalam tradisi Israel sebelumnya. Ya, kita mendasarkan diri pada teks yang tradisional yang kemarin sudah saya sebut, itu dari 2 Samuel bab 7. Saya akan membaca dari 2 Samuel bab 7 ayat 11 dan seterusnya.
ayat 12 ya. 2 Samuel bab 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, ini Allah berbicara kepada Daud melalui Natan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, artinya apabila Daud sudah mati, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Jadi anak keturunan Daud, karena keturunanmu yang kemudian. Anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Yang dijanjikan kepada Daud adalah kalau nanti Daud mati, Allah akan memberikan anak keturunan. Akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Di situ disebut anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Sehingga yang dijanjikan sebetulnya adalah sosok seorang raja yang akan memimpin Israel. Dan kerajaannya itu akan dikokohkan oleh Allah. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan akan mengokohkan tahta kerajaannya, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dia akan menjadi raja dan kerajaannya itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya, maka di sini dalam janji ini sudah ada beberapa karakteristik Mesias itu. Mesias itu siapa? Keturunan Daud. Anak keturunan Daud. Allah akan mengokohkan kerajaannya. Berarti kalau anak keturunan Daud dan kerajaannya akan dikokohkan, dia adalah raja. Dan dia akan disebut sebagai anakku oleh Allah. Ya, maka selain anak Daud, Mesias ini akan disebut juga anak Allah. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, dalam arti inilah lalu nanti Raja Israel itu akan juga disebut sebagai anak Allah. Yang dalam pembahasan kemudian akan kita bahas lebih lanjut itu. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ya, meskipun dikatakan kerajaannya itu akan berlangsung selama-lamanya. Anak keturunan Daud itu akan disebut anakku, anak Allah. Tetapi kalau ia melakukan kesalahan, Allah tidak akan diam saja. Aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Maka Allah tetap akan mendidik anak Daud, anak keturunan Daud yang menjadi raja ini untuk tidak melakukan kesalahan. Artinya untuk tetap hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Dia melakukan kesalahan, dihukum dengan rotan, dipukul oleh Allah, tetapi Allah berjanji juga, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapan. Nah, kita ingat peristiwa itu ya, semula yang diurapi menjadi Raja Israel adalah Saul. Tetapi Saul hidup dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Ingat kesalahan Saul itu, Allah meminta supaya ketika Saul itu mengalahkan orang Amalek, semua orang Amalek termasuk rajanya itu harus dibunuh. Tidak boleh ada binatang yang dirampas sebagai rampasan perang. Tetapi apa yang dibuat oleh Saul, dia membiarkan Raja Amalek itu hidup, tidak dibunuh. Dia membiarkan orang-orangnya itu mengambil ternak yang paling gemuk yang dimiliki oleh orang Amalek dan lalu dibawa pulang. Tujuannya untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi ternyata itu dianggap oleh Allah sebagai ketidaksetiaan Saul kepada Allah. Maka roh Allah itu meninggalkan Saul. Dan sejak roh Allah itu meninggalkan Saul, Saul jadi orang seperti stres, depresi itu, yang butuh dihibur. Maka datanglah Daud dengan kecapinya untuk menyanyi, menghibur si Saul itu. Nah, meskipun anak keturunan Daud itu melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah, dihukum dengan rotan, dipukul oleh Allah, Allah mengatakan kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Ya, bahwa Allah akan menyertai selamanya.
keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Maka keluarga Daud itu dijanjikan oleh Allah akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tahta Daud itu juga akan kokoh selama-lamanya. Dalam diri siapa? Dalam diri anak keturunan yang akan diberikan oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks Daud, ya, janji itu adalah janji akan anak keturunan Daud yang akan meraja. Janji itu sebuah janji yang praktis yang akan dialami oleh Daud. Setelah kematian Daud, Allah akan membangkitkan keturunannya. Kalau di situ dikatakan ia akan mendirikan rumah bagiku. Nah, dalam sejarah Israel sesudah Daud, siapa yang mendirikan rumah bagi Allah itu adalah Salomo. Maka kemungkinan besar janji itu adalah janji akan anak keturunan Daud, seperti Salomo, yang akan mendirikan rumah bagi Allah. Nah, inilah yang kemudian janji yang kemudian akan menjadi suatu pengharapan mesianik. Janji akan keturunan Daud itu semula adalah suatu janji yang praktis, yang konkret, yakni kelangsungan dinasti dan pemerintahan Daud. Dalam diri siapa? Dalam diri anak keturunan Daud. Maka sesudah itu lalu diharapkan sesudah Daud ada raja-raja Israel yang memerintah, yang menjadi figur seperti Daud, figur yang diberkati oleh Allah. Sehingga Allah lalu mengokohkan tahta ini untuk selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi? Raja-raja keturunan Daud itu justru menjauhkan bangsa Israel dari Allah. Raja-raja Israel itu tidak bisa menjadi figur atau sosok raja yang diidealkan. Karena justru mereka melakukan apa yang jahat di mata Allah. Kalau kita membaca kisah atau kitab Raja-Raja, setelah selesai menceritakan raja tertentu, lalu penulis kitab Raja-Raja akan memberi catatan atau memberi komentar. Orang ini melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dan hampir seluruh raja Israel, termasuk raja keturunan Daud, itu dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Allah. Ya, paling yang tidak diberi catatan melakukan yang jahat di mata Allah itu hanya paling Yosia dan juga Hizkia nanti. Raja-raja yang dianggap setia. Tapi dalam kenyataannya, raja-raja keturunan Daud tidak menampilkan suatu figur yang diberkati oleh Allah. Justru menjauhkan Israel itu dari Allah. Dengan menyembah berhala, dengan kemudian menyimpang dari kesetiaannya kepada Allah. Nah, dalam situasi seperti itu datang nabi-nabi yang menegur para penguasa Israel. Sehingga konflik antara raja dengan nabi-nabi ini tidak terhindarkan. Nah, ketika kita mempelajari kitab nabi-nabi, lalu kita melihat konflik ini. Raja-raja yang tidak setia ditegur oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk melawan para raja yang tidak setia itu. Nah, kalau semula pengharapan ini adalah suatu pengharapan yang praktis, yaitu pengharapan akan datangnya anak keturunan yang akan meneruskan tahta Daud. Tetapi ternyata anak keturunan Daud tidak bisa memenuhi pengharapan itu. Maka pelan-pelan pengharapan yang semula adalah pengharapan praktis yang akan saya alami sekarang ini menjadi suatu pengharapan yang diarahkan jauh ke masa depan. Atau dalam buku itu saya katakan ini berubah menjadi suatu pengharapan eskatologis. Sang Mesias itu bukan anak keturunan Daud sekarang ini yang akan datang di hadapan kita, tapi sosok anak Daud yang akan datang di masa depan atau di masa eskaton pada hari akhir nanti. Nah, orang mulai membayangkan suatu masa yang jauh, ya. Pada suatu saat nanti akan datang Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Nah, saya harap lalu peralihan dari pengharapan yang sangat praktis ini menuju pada suatu pengharapan eskatologis itu menjadi jelas. Ya, semula orang mengharapkan kedatangan anak keturunan Daud yang akan menjadi raja seperti Daud. Tetapi dalam kenyataannya raja-raja yang datang sesudah Daud itu tidak bisa memenuhi idealitas atau cita-cita
janji yang dinyatakan oleh Allah. Mengecewakan ini anak keturunan Daud. Sehingga mulai ada perubahan dari suatu pengharapan yang konkret, yang praktis akan anak keturunan Daud yang menjadi raja pada menjadi suatu pengharapan eskatologis. Suatu saat nanti akan datang sosok Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Nah, pasti lalu 2 Samuel 7 itu tidak menjadi satu-satunya dasar pengharapan akan Mesias. Masih akan diperkembangkan dalam tahap-tahap selanjutnya, termasuk nanti dalam kitab Daniel, yang pasti Daniel bab 7, yang juga nanti akan sangat mewarnai perkembangan paham-paham mesianik dalam tradisi Israel pada waktu itu. Baik, untuk poin ini lebih dahulu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan juga setelah membaca buku saya atau literatur yang lain? Silakan. Ya, maka satu teks yang wajib untuk dipelajari secara khusus itu adalah teks janji Allah kepada Daud, ya, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud yang ada di 2 Samuel bab 7. Nanti kemudian kita akan ambil kitab Daniel. Ada pertanyaan atau tanggapan lebih dahulu? Kita tidak mempersilahkan Romo Galih berbicara karena sedang sakit gigi. Minggu depan giliran saya yang harus cabut gigi, Romo Galih. Oke, jelas yang saya katakan tadi? Baik, kita akan lanjutkan lebih dahulu. Nah, ketika harapan mesianik itu mulai beralih menjadi suatu harapan di masa depan, lalu apa yang semula janji Allah ini menjadi suatu pengharapan. Orang-orang Israel menantikan kapan Mesias yang dijanjikan itu akan datang. Dan dalam perjalanan sejarah Israel itu memang juga pada zaman Yesus ada banyak orang yang datang dan menyatakan diri sebagai Mesias, sebagai dia yang diurapi oleh Allah yang akan memimpin Israel. Maka pemimpin-pemimpin pergerakan, pemimpin-pemimpin pemberontakan melawan tentara Roma itu seringkali juga menyebut dirinya sebagai Mesias. Sosok mesianik yang dijanjikan oleh Allah menjadi pemimpin Israel. Pasti itu juga menjadi salah satu cara untuk melegitimasi gerakannya. Supaya didukung oleh banyak orang, saya yang memimpin pergerakan ini akan mengatakan, saya adalah yang diurapi. Saya adalah Mesias. Maka pada zaman Yesus hidup, Pontius Pilatus itu sudah menghukum banyak orang, termasuk dengan hukuman salib, yaitu mereka yang menyatakan dirinya sebagai Mesias, lalu memimpin pemberontakan ini. Nah, menjadi nyata di dalam zaman Yesus itu ternyata ada suatu pengharapan yang sangat kuat akan kedatangan sosok Mesias ini. Para nabi itu sudah mulai memberi nuansa yang baru di dalam pengharapan akan kedatangan Sang Mesias ini. Kalau semula yang diharapkan adalah anak keturunan Daud yang konkret, yang akan hadir segera dalam zaman kita ini, para nabi pun sudah mulai mengarahkan pandangan ke depan. Misalnya Nabi Yesaya itu sudah bicara tentang Immanuel, ya. Seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel. Kemungkinan Nabi Yesaya pun masih berbicara tentang Immanuel yang konkret. Tentang kelahiran seorang raja yang sangat dekat waktunya dengan pewartaan Yesaya pada zaman itu. Tidak menyebut bahwa Sang Immanuel itu akan datang jauh di depan sana nanti. Ya, meskipun dalam perkembangan teologi Perjanjian Lama sampai pada teologi Perjanjian Baru, apa yang oleh Yesaya dimaksudkan sebagai Sang Immanuel, Raja yang akan datang segera, dalam perjalanan kemudian ini ditarik jauh ke depan. Sang Immanuel itu akan datang. Nabi Yeremia 23 ayat 5 itu juga menyatakan Allah akan memberikan tunas adil bagi keluarga Daud.
Ya, maka lalu orang mengharapkan kedatangan sosok raja yang adil, raja yang adil, raja yang jaya, raja yang lemah lembut. Seperti dikatakan di dalam kitab Sakaria bab 9 yang juga muncul ketika Yesus itu masuk Yerusalem. Ya, disambut sebagai raja adil, raja yang jaya, raja yang lemah lembut. Nah, pengharapan akan sosok eskatologis ini lalu mengarahkan harapan itu jauh ke depan. Maka orang menanti-nantikan kapan Sang Mesias itu datang. Nah, suasana inilah yang juga hidup di dalam tradisi Perjanjian Baru. Hidup dalam zaman Yesus pada waktu itu. Sehingga sosok Mesias yang diharapkan tidak lagi dikaitkan secara langsung dengan keluarga Daud. Ya, dalam perjalanan kemudian ada istilah Mesias imam. Ya, kalau Mesias imam berarti tidak akan berasal dari keluarga Daud, karena Daud itu keluarga raja, bukan kelompok imam. Kalau Mesias itu adalah seorang imam, pasti berasal dari keluarga, bukan keluarga Daud. Ya, sosok seorang nabi, ada Mesias profetik gitu ya. Ini tidak secara langsung pasti juga berkaitan dengan keluarga Daud. Bisa berasal dari keluarga manapun. Maka dalam perjalanan waktu, Mesias yang dijanjikan ini tidak secara strict, tidak secara kaku, itu selalu digabungkan atau dihubungkan secara langsung dengan keluarga Daud. Hal yang kedua dalam perubahan ini adalah Mesias yang diharapkan ini dilihat sebagai figur transenden. Figur yang akan datang pada masa nanti. Nah, di situ kita perlu membaca misalnya kitab Daniel bab 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Maka muncul figur yang mulai akan disebut sebagai anak manusia. Meskipun di situ dikatakan tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dan kapan dia akan datang? Pada zaman akhir nanti, jauh di depan sana. Nah, ini pelan-pelan lalu figur raja, katakanlah seperti itu. Raja yang akan datang itu semula memang adalah raja keturunan Daud, anak Daud, yang diharapkan segera datang. Tetapi ternyata anak-anak Daud itu tidak memenuhi standar yang diharapkan, kesetiaan kepada Allah. Maka pengharapan itu menjadi pengharapan eskatologis dan orang menantikan kapan Sang Mesias itu akan datang. Nah, pada zaman Yesus ini lalu pengharapan itu menjadi pengharapan yang sangat kuat. Lihat misalnya ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di Injil Yohanes bab 4. Setelah bercakap-cakap dengan Yesus, wanita Samaria itu pulang ke kotanya, ke Sikar, memberitahu orang-orang setempat, aku sudah bertemu dengan orang yang tahu masa laluku. Mungkinkah dia adalah Mesias? Nah, pertanyaan mungkinkah dia adalah Mesias itu menandakan bahwa ada penantian akan kedatangan Sang Mesias. Dua murid Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, murid itu mengikuti Yesus. Tinggal bersama dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus. Dan salah satu orang dari dua orang ini adalah Andreas. Apa yang kemudian dibuat oleh Andreas? Andreas menjumpai Simon Petrus dan mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Kalau Andreas itu mengatakan, kami telah menemukan Mesias, berarti sebelumnya Andreas itu menanti-nantikan atau mencari di mana itu Sang Mesias berada. Menantikan kapan Mesias itu datang. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Filipus dipanggil oleh Yesus dan kemudian mengikuti Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia memanggil Natanael dan mengatakan, kami telah menemukan dia yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Musa dan di dalam kitab nabi-nabi.
Nah, kalau dikatakan kami telah menemukan, berarti sebelumnya mereka itu sedang mencari. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pada zaman Yesus ada pengharapan akan kedatangan Sang Mesias. Sebelum itu, Yohanes Membaptis menyerukan pertobatan, punya banyak pengikut. Para pemimpin di Yerusalem sudah curiga, apakah dia adalah Sang Mesias? Sehingga ketika para pemimpin itu mengutus para imam, orang Lewi datang kepada Yohanes untuk bertanya, Yohanes langsung menjawab, aku bukan Mesias. Ya, kalau Yohanes itu menjawab, aku bukan Mesias, itu berarti di balik itu ada pertanyaan, apakah engkau adalah Mesias? Dan Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias. Injil Lukas juga menampakkan hal yang seperti itu. Ketika melihat Yohanes memberitakan pertobatan, orang sudah berpikir-pikir, bertanya-tanya, apakah Yohanes ini adalah Mesias? Nah, dari teks-teks seperti itu kita bisa menyimpulkan bahwa pada masa hidup Yesus ada pengharapan akan kedatangan Sang Mesias. Minggu lalu kita mengatakan pengharapan akan kedatangan Mesias itu macam-macam cabangnya. Ada yang mengharapkan Mesias sebagai sosok raja, ada yang mengharapkan Mesias sebagai sosok imam, ada yang mengharapkan sosok seorang nabi yang akan datang, seperti Musa. Nah, lalu kita melihat bahwa memang gagasan tentang Mesias Rajawi itu rupanya menjadi gagasan yang menjadi arus utama pada zaman itu. Sehingga orang masih berpikir bahwa Sang Mesias itu adalah anak keturunan Daud. Seperti dinyatakan di 2 Samuel 7. Dia diberkati. Dia disebut sebagai anak Allah. Kasih setia Allah itu tidak akan pergi dari dia. Dengan demikian meskipun gambaran mesianik, paham-paham mesianik itu banyak, tetapi rupanya arus utama pada zaman Yesus adalah mengharapkan sosok Mesias dari keluarga Daud. Itulah sebabnya nanti Yesus yang diakui sebagai Mesias itu juga dikaitkan dengan keluarga Daud. Maka ada Matius, ada Lukas yang dengan caranya sendiri menghubungkan Yesus itu dalam silsilahnya dengan keluarga Daud. Menunjukkan bahwa Yesus yang mereka imani sebagai Mesias itu sungguh berasal dari keluarga Daud. Bahkan lahir di Bethlehem, kota Daud itu. Yesus itu juga disebut sebagai anak Allah. Karena apa? Karena Raja Mesianik yang dijanjikan oleh Allah itu juga disebut sebagai anak. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Allah mengatakan tahta dan kerajaannya akan berlangsung selama-lamanya. Lihat dalam keyakinan Kristiani, ya, tahta Yesus sebagai Mesias, kuasa Yesus sebagai Mesias itu juga akan berlangsung selama-lamanya. Dengan demikian, salah satu unsur yang sangat mempengaruhi keyakinan orang-orang Kristiani pada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias Rajawi ini. Minggu lalu Romo Gale mengatakan yang bisa langsung dihilangkan itu adalah sosok Mesias imam. Karena Yesus bukan berasal dari keluarga imam. Kalau Yohanes Pembaptis diakui sebagai Mesias, kemungkinan juga dalam pemikiran ini. Yohanes Pembaptis adalah Mesias imami dalam tradisi Qumran, SNI itu. Sementara gagasan mesianik yang sifatnya lebih profetik, ya, kedatangan seorang nabi mesianik itu juga muncul di dalam diri Yesus. Yesus juga diakui sebagai nabi. Kata-katanya itu penuh kuasa. Dia mengajar dengan wibawa. Sehingga dua unsur yang nanti akan sangat berperan di dalam cara gereja perdana memahami Yesus adalah pengharapan mesianik rajawi, ya, datangnya sosok raja dari keluarga Daud, dan pengharapan akan seorang nabi yang datang. Nah, dua hal ini lalu nanti akan banyak mewarnai paham para penulis Perjanjian Baru tentang siapa Yesus. Ini sampai kita pada Perjanjian Baru. Apakah ada pertanyaan lebih dahulu? Mamir Romo. Mamiri, silakan. Romo di 2 Samuel bab 7 ayat 14 dikatakan
aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Yang saya tangkap tadi, Romo, ini nubuat tentang Yesus, Romo. Apakah penderitaan Yesus itu karena dia di sini katakan dia akan dapat pukulan diberikan oleh anak manusia? Apakah penderitaannya itu karena Yesus melakukan kesalahan, Romo? Atau bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau di 2 Samuel 7 pasti tidak langsung dikaitkan dengan Yesus. Ya, ini bukan nubuat yang langsung berkaitan dengan Yesus, tetapi nubuat yang berkaitan dengan anak keturunan Daud. Yang mesti kita lihat janji melalui Nabi Nathan itu adalah janji yang tadi saya katakan konkret. Ya, diharapkan akan segera datang. Dalam diri siapa? Dalam diri Salomo, dalam diri mungkin anaknya Daud yang lain, Absalom, dalam diri anak keturunan Daud selanjutnya. Dan siapa yang akan dihukum dengan rotan, dipukul kalau dia melakukan kesalahan? Ya, anak keturunan Daud itu. Ya, maka kita tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa nubuat yang ada di 2 Samuel 7 itu nubuat tentang Yesus. Sama seperti kita tidak bisa mengatakan bahwa nubuat tentang Immanuel yang ada di dalam kitab Yesaya itu secara langsung menunjuk pada Yesus. Tapi jemaat Kristen perdana mengambil teks-teks itu. Mengambil 2 Samuel 7, mengambil kitab Yesaya, mengambil kitab Yeremia, mengambil kitab Zakaria. Oh, ini digunakan untuk menjelaskan siapa Yesus. Jadi mereka berpegang dulu pada Yesus. Oh, Yesus ini adalah Sang Immanuel yang dijanjikan oleh Yesaya. Oh, Yesus ini adalah Raja yang adil, Raja yang jaya, Raja yang lemah lembut, seperti sudah dinubuatkan oleh Zakaria. Maka sebetulnya prosesnya terbalik. Orang mengimani Yesus dulu, baru peristiwa hidup Yesus ini dibaca dalam terang perjanjian lama. Dan bukan kita mengatakan 2 Samuel 7 ini adalah nubuat tentang Yesus. Yeremia, Yesaya bab 7 tentang Sang Immanuel itu adalah nubuat tentang Yesus. Ya, justru arahnya dibalik. Orang mengimani Yesus sebagai Mesias dan berusaha untuk menjelaskan keyakinan iman itu berdasarkan teks-teks perjanjian lama. Nah, tentu saja orang-orang Kristen pada zaman Yesus selalu bisa mengatakan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sekarang menjadi nyata di dalam diri Yesus. Ya, tetapi teksnya itu sendiri ketika dinyatakan dalam konteks historis Daud waktu itu pasti tidak digunakan untuk menunjuk Yesus yang jauh di depan sana. Ya, kalau Daud itu misalnya tahun 1000 berarti abad 10 sebelum Masehi, tidak akan menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi 10 abad sesudahnya pada peristiwa Yesus. Sehingga siapa yang melakukan kesalahan dan akan dipukul dengan rotan, akan dicambuk oleh Allah itu bukan Yesus. Tetapi itu adalah sosok anak keturunan Daud yang memang akan dididik oleh Allah. Dan itu menjadi nyata nubuat itu. Anak-anak keturunan Daud yang melakukan kesalahan memang dihukum oleh Allah. Ditegur secara keras melalui para nabi. Ya, jadi 2 Samuel 7 itu tidak secara langsung dikatakan sebagai nubuat tentang Yesus. Tetapi nubuat tentang Mesias, anak keturunan Daud yang akan diurapi. Itu, apakah menjadi lebih jelas? Ya, maka nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama tidak perlu langsung dihubungkan. Oh, ini nubuat tentang Yesus. Tentang Immanuel, oh ini nubuat tentang Yesus. Zakaria, raja yang adil, raja yang jaya, raja yang lembut. Oh, ini tentang Yesus. Lihat dulu dalam konteksnya pada zaman itu. Nubuat tentang Immanuel itu mungkin adalah nubuat tentang lahirnya seorang raja dari anak keturunan Ahaz. Dan dalam zaman itu yang dijanjikan berarti itu adalah Hizkia. Dan Hizkia itu disebut sebagai raja yang memang menghadirkan Allah di tengah-tengah Israel. Ya, setia kepada Allah. Tapi dalam perjalanan jauh kemudian pada zaman perjanjian baru,
teks-teks Perjanjian Lama itu dikatakan atau diartikan sebagai teks yang menubuatkan kehadiran Mesias dalam diri Yesus. Oke, jelas? Jelas, Romo. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan lagi? Ya, silakan. Saya mau bertanya, dalam Injil itu kan tidak pernah kita temukan Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Mesias. Nah, seandainya jika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, apakah peristiwa salib itu akan terjadi? Kemungkinan besar justru iya. Ya, saya tadi mengatakan Pontius Pilatus itu tidak hanya menyalibkan Yesus, tapi Pontius Pilatus itu sudah menyalibkan sekian banyak orang Yahudi yang memimpin pemberontakan dan mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Nah, dari situasi seperti itu, kita lihat itu kebiasaan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu urusannya dengan apa tahu? Bukan soal keyakinan iman akan Sang Mesias, seperti dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kepentingan Pontius Pilatus adalah menjaga situasi stabilitas politik, keamanan, militer di wilayah yang dipercayakan kepadanya. Maka kalau ada pemimpin pemberontakan mengatakan saya adalah Mesias, dalam waktu yang cepat dia akan dihukum. Kali lalu ada pemimpin-pemimpin yang sudah disebut oleh Romo Galih kan, dan itu adalah pemimpin-pemimpin pemberontakan, termasuk seperti Simon Bar Kokhba itu. Ya, kemudian orang Mesir yang juga memberontak itu. Mereka adalah tokoh-tokoh pemimpin yang dalam arti tertentu mau mengatakan, figur yang kamu harapkan sebagai Mesias yang memimpin Israel itu sekarang nyata. Saya Sang Mesias. Maka Yesus mengatakan, kalau ada yang mengatakan, aku adalah Mesias, jangan kamu percaya. Karena Mesias itu belum datang. Kapan tiba saatnya Mesias itu tidak ada yang tahu. Dalam pemahaman orang Yahudi. Ya, di dalam Injil Yohanes bab 7 itu menjadi jelas. Kapan Mesias itu datang, tidak ada orang yang tahu. Dari mana Mesias itu datang, tidak ada orang yang tahu. Maka mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Karena apa? Karena mereka tahu keluarganya Yesus itu di mana. Ya, Yesus itu berasal dari mana? Mereka tahu. Padahal dalam paham Yahudi waktu itu, kapan Mesias datang, dari mana Sang Mesias datang, tidak ada yang tahu. Nah, dalam arti ini, lalu kalau orang itu datang dan tiba-tiba menyatakan diri sebagai Mesias, dia akan langsung berhadapan dengan kekuatan Roma. Karena berarti dia menyatakan diri sebagai pemimpin Israel yang akan berbenturan dengan tentara Roma. Sementara Yesus tidak menyatakan diri sebagai Mesias, maka tidak ada kepentingan Pontius Pilatus untuk mengambil suatu tindakan tertentu pada Yesus. Konflik Yesus itu tidak dengan Pontius Pilatus, tetapi konflik Yesus adalah dengan para pemimpin Yahudi. Ya, ketika orang-orang mulai mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus sendiri memang seperti kamu katakan tadi, tidak pernah menyatakan diri sebagai Mesias. Paling mengiyakan. Ya, pertanyaan Pontius Pilatus, pertanyaan Imam Agung, diiyakan. Tapi dalam hidupnya sehari-hari, dalam kata-katanya sendiri, Yesus tidak pernah menyebut dia adalah Mesias. Maka bisa kita pahami bahwa Mesias itu bukan sebutan untuk diri Yesus. Tetapi Mesias itu adalah gelar yang kita sematkan pada Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Nah, karena kita dalam tradisi Kristiani itu sudah sangat terbiasa dengan nama Yesus Kristus, kita mengartikan Yesus Kristus itu seperti Galih Argo, Eko Riyadi, sebagai satu nama. Padahal namanya adalah Yesus, gelarnya adalah Kristus. Yesus Sang Kristus. Yesus Sang Mesias. Nah, dalam arti ini lalu bisa kita lihat bahwa kalau Yesus itu tidak menyebut dirinya sebagai Mesias, itu berarti Mesias itu adalah gelar yang diberikan oleh jemaat perdana pada
Yesus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka sampai pada suatu keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias? Mengapa Petrus sampai pada suatu kesimpulan bahwa engkau adalah Mesias? Berarti ada suatu kriteria tertentu yang sudah mereka miliki sebelumnya. Ada kriteria, Mesias itu siapa tahu? Anak Daud. Mesias itu berkuasa. Mesias itu siapa tahu? Dia akan meraja selama-lamanya. Nah, kriteria-kriteria ini mereka temukan dalam diri Yesus. Lalu mereka bisa mengatakan, engkau adalah Mesias. Dan ini sekali lagi pengenalan yang sifatnya induktif. Oh, dia raja yang jaya. Oh, dia raja yang lemah lembut. Oh, dia Sang Immanuel. Oh, dia anak Daud. Oh, dia anak Allah. Nah, semua ini terpenuhi di dalam diri Yesus. Ya, kriteria-kriteria ini mereka temukan dalam diri Yesus, sehingga mereka bisa menyimpulkan kalau demikian Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ya, Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Mesias. Kalau dia menyatakan diri sebagai Mesias, maka akan sama nasibnya dengan orang-orang Yahudi yang lain yang juga menyatakan diri sebagai Mesias, langsung berbenturan dengan pemimpin-pemimpin Romawi. Yesus tidak menyatakan diri sebagai Mesias, tetapi diakui oleh orang-orang di sekitarnya sebagai Mesias. Orang mengakui, tetapi para pemimpin Israel tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Sebabnya apa? Karena di luar pemahaman mereka. Seperti tadi saya contohkan di dalam Injil Yohanes bab 7, orang Yahudi itu punya pemikiran kalau Mesias datang, tidak seorang pun tahu dari mana Mesias itu datang. Kalau orang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, para pemimpin Yahudi mengatakan, oh tidak. Karena kami tahu dari mana Yesus itu datang. Padahal kalau Mesias itu datang, tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Mesias itu mestinya hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tapi Yesus ini menghujat Allah. Yesus ini melanggar hari Sabat. Maka orang melihat, oh Yesus itu bukan Sang Mesias. Nah, dalam pemahaman ini lalu kita bisa membedakan ya bahwa Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias. Siapa yang menyebut Yesus sebagai Mesias adalah orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Dia. Sehingga menjadi jelas yang namanya Mesias, Kristus itu adalah gelar bagi Yesus. Itu sebabnya buku Kristologi yang dulu adalah catatan kuliah itu saya beri judul Yesus Kristus Tuhan kita. Maksud saya adalah saya mau menjelaskan bahwa Yesus adalah Dia yang diimani sebagai Kristus, Dia yang diimani sebagai Tuhan kita. Siapa yang membawa buku saya itu, buku coklat yang tidak ada artinya itu? Lihat judulnya, covernya di situ. Ya, Yesus Kristus ditulis besar. Lalu Tuhan kita itu ditulis kecil. Padahal itu bukannya dimaksud. Tapi cara penulisan seperti itu menampakkan bagaimana orang Kristiani, orang Kristen itu mengenal Yesus. Kristus itu sudah melekat dalam nama diri Yesus. Sehingga menjadi Yesus Kristus ditulis besar, Tuhan kita itu kecil. Padahal maksud semula saya adalah Yesus itu yang besar. Lalu Kristus, Tuhan kita itu kecil. Sama seperti Markus. Ya, awal Injil Markus adalah permulaan Injil tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Kristus, anak Allah. Injil Yohanes juga akan mewartakan hal yang sama. Semuanya ini sudah ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Begitu, maka pertanyaan tadi menjelaskan bahwa yang namanya Kristus itu bukan nama diri Yesus. Tetapi yang namanya Kristus itu adalah gelar yang disematkan orang pada Yesus. Siapa Yesus? Sang Kristus. Tapi sudah begitu menyatu, sehingga zaman Paulus pun, Paulus sudah bisa menggunakan Kristus itu seolah-olah menjadi nama diri Yesus. Paulus bisa mengatakan Yesus Kristus, atau Kristus Yesus, atau Kristus.
Ya, cukup jarang Paulus itu menyebut hanya nama diri Yesus. Ya, karena bagi Paulus siapa Yesus? Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu siapa? Yesus yang mati di salib dan bangkit. Ini latar belakang. Oke, jelas. Baik, kita pindah ke CSSR, silakan. Baik, Romo, saya bertanya, apakah Yohanes Pembaptis mempunyai keraguan bahwa Yesus adalah Mesias berdasarkan dalam Matius 11 ayat 3 itu, di mana Yohanes Pembaptis berada di penjara itu, dia meminta murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus bahwa apakah engkau yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain? Karena itu kontradiksi sekali dengan di mana Yohanes Pembaptis mengagung-agungkan Yesus pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan bahwa dia yang akan datang itu adalah orang yang besar. Berdasarkan Yohanes bab 26-27 itu Yohanes menjawab orang-orang Farisi bahwa mengapa engkau membaptis orang, lalu Yohanes menjawab mereka bahwa aku membaptis dengan air, saya bukan Mesias, tapi aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi itu sangat kontradiksi dengan ketika Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Ya, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kisah tentang Yohanes Pembaptis di dalam Injil itu selalu dikisahkan dalam kacamata orang Kristiani. Ya, dalam perspektif murid-murid Yesus. Kehadiran Yohanes Pembaptis di dalam Injil-Injil kita itu juga punya fungsi legitimasi atas diri Yesus. Dalam kenyataannya, apakah Yohanes Pembaptis sudah tahu persis siapa diri Yesus dari awal perjumpaan dengan Yesus? Ya, kalau di dalam Injil Yohanes itu menjadi jelas, ya. Kapan atau karena apa Yohanes Pembaptis mengenal Yesus? Karena dia sudah mendapat pewahyuan. Orang yang di atasnya roh turun, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika peristiwa itu terjadi, di atas Yesus turun roh dalam rupa merpati itu, lalu Yesus bisa mengenal siapa, Yohanes bisa mengenal siapa Yesus. Tetapi tempatkan Yohanes itu dalam situasi jemaat Israel pada zaman itu. Bahwa Yohanes pun ternyata masih menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias. Ya, di dalam Injil Matius bab 11 itu lihat nanti teks yang dikutip oleh Yesus itu teks dari mana? Kita buka Matius bab 11. Ketika dua murid Yohanes itu diminta oleh Yohanes untuk datang kepada Yesus. Bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain lagi? Ya, rumusannya di situ. Lihat pertanyaan, rumusan pertanyaan di ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkau yang akan datang ini siapa? Engkaukah tokoh yang akan datang itu? Engkaukah figur yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain lagi? Nah, dari pertanyaan Yohanes ini lalu muncul kesan dalam benak kita bahwa sebetulnya Yohanes sedang menanti-nantikan dia yang akan datang itu. Nah, kemudian murid-murid Yohanes pergi kepada Yesus. Ayat 4. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Lihat catatan kakinya. Ya, ayat 4 dan ayat 5 itu diambil dari mana? Ayat 5. Yesaya 35, 5 ayat 6. Coba buka Yesaya 35, 5 sampai 6.
Judulnya saja, apa di situ? Yesaya 35, 5-6. Apa judul teks Yesaya di dalam lembaga Alkitab ini? Ayat bab 35. Keselamatan bagi umat Tuhan. Dan ini adalah nubuat Yesaya. Kalau nanti Tuhan datang membawa keselamatan, apa tanda-tandanya? Dan kapan Tuhan itu datang membawa keselamatan? Pada masa yang akan datang nanti. Dan kalau keselamatan Tuhan itu datang, apa yang akan terjadi adalah tadi, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan itu semua terjadi dalam diri Yesus. Kalau nanti Sang Mesias yang dijanjikan itu datang, ini tanda-tandanya. Maka Yesus tidak mengatakan, ya, aku adalah Mesias. Ya, aku adalah dia yang akan datang itu. Tetapi Yesus mau mengatakan, katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat? Artinya yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat, orang ngantuk di kelas itu bangun lagi, melihat orang yang sakit gigi itu sembuh. Maka apa yang terjadi itu menjadi tanda kehadiran Sang Mesias. Kesimpulannya kira-kira apa? Kalau Yohanes sudah tahu apa yang diwartakan oleh Yesaya, kalau nanti Tuhan datang, Sang Mesias itu datang, akan terjadi peristiwa-peristiwa ini. Dan ketika Yohanes diberitahu, oh Yesus itu menyembuhkan orang yang lumpuh, oh Yesus itu menyembuhkan orang yang bisu, oh Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Kesimpulannya, Yesus adalah dia yang akan datang. Maka kalau saya sendiri membaca pengalaman Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis harus ditempatkan juga dalam konteks orang-orang Yahudi pada abad pertama yang memang mengharapkan kedatangan Sang Mesias. Nah, Yohanes yang sudah diceritakan di dalam Injil, itu pasti Yohanes yang diceritakan untuk suatu agenda tertentu. Ya, dalam pemikiran orang Kristiani untuk memberitakan bahwa memang Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Yohanes bisa mengatakan bahwa dia yang akan datang sesudah aku, akan lahir sesudah aku, dia lebih besar daripadaku. Sebab dia sudah ada sebelum aku. Ya, yang pernah mempelajari Injil Yohanes pasti harus mengingat hal itu. Maka kalau saya membaca misalnya Injil Matius, ketika Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, Yesus datang ke Sungai Yordan, Yohanes mengatakan, aku yang harus engkau baptis. Itu untuk menunjukkan bahwa sejak awal Yohanes itu sudah mengenal Yesus. Bahwa wibawa Yesus itu lebih besar daripada wibawanya. Maka mengatakan, aku yang harus engkau baptis. Tapi ingat, dialog di dalam Injil Matius itu khas Matius. Tidak ada di dalam Injil Markus, tidak ada di dalam Injil Lukas, tidak ada di dalam Injil Yohanes. Maka kalau Matius menambahkan dialog itu, pasti ada motif tertentu. Ada agenda tertentu. Dan agendanya Matius adalah untuk menambahkan sejak awal bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Yohanes. Nah, kemungkinan ini dimunculkan karena ada konflik dalam gereja perdana antara orang-orang Kristen pengikut Yesus dengan para pengikut Yohanes. Pertanyaan, siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih berwibawa? Apakah Yesus guru kalian ataukah Yohanes Pembaptis, guru saya? Nah, dialog yang ada di dalam peristiwa pembaptisan Yesus itu digunakan untuk memecahkan persoalan ini. Ya, mau ditambahkan bahwa sejak awal Yohanes Pembaptis itu sudah mengenal Yesus itu sebagai sosok yang lebih berkuasa daripada dia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, maka Yohanes Pembaptis yang ada di dalam Injil, di dalam cerita-cerita Injil kita, itu pasti bukan Yohanes Pembaptis yang murni muncul di sana. Apalagi Yohanes Pembaptis yang ada di dalam Injil Yohanes. Ya, Yohanes dinyatakan sebagai saksi peristiwa hidup Yesus.
Sementara di dalam Injil Lukas bagaimana Yohanes bisa bersaksi? Karena begitu Yohanes ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, baru sesudah itu Yesus melayani. Ya, maka Yohanes sudah masuk ke penjara dulu, baru Yesus melayani. Sementara di dalam Injil Yohanes, ketika Yohanes melayani, dia bertemu dengan Yesus. Dan Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Baik, kesimpulannya apa? Kita mesti membaca kisah tentang Yohanes Pembaptis di dalam Injil-Injil kita itu sebagai program atau upaya para penginjil untuk memberi legitimasi pada kuasa, pada wibawa Yesus. Bahwa nabi besar seperti Yohanes pun mengakui bahwa Yesus itu lebih berkuasa daripada dia. Ya, ini yang bisa kita lihat nanti di dalam Injil-Injil kalau kita membaca teks Yohanes. Baik, ada lagi? Saya Romo. Ya, silakan. Terima kasih Romo. Kalau saya membaca di Markus bab 13 Romo, ayat 14 sampai 23. Demikian juga ada di Matius bab 24 ayat 15 sampai 28 dan Lukas ayat 21 sampai 20 sampai 24. Itu dikatakan mengenai siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apakah dalam hal ini Yesus itu menyatakan secara tersirat bahwa dia itu Mesias, ataukah dia hanya mengajarkan bahwa akan ada Mesias palsu yang datang, sehingga dia mengingatkan orang-orang Yahudi tentang Mesias yang palsu tersebut. Demikian Romo, terima kasih. Iya, ya, tentang Mesias yang palsu iya, tetapi memang tidak ada referensi bahwa Yesus mengatakan akulah Mesias yang sejati. Ya, Yesus bicara tentang tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan akhir zaman. Nah, salah satu tanda yang mendahului kedatangan akhir zaman adalah datangnya orang-orang yang akan menyatakan diri sebagai Mesias. Tapi apakah ini akhir zaman yang jauh di depan sana? Zaman Yesus sendiri sudah banyak orang yang tadi saya katakan memimpin pemberontakan, memimpin pergerakan Yahudi, dan menyatakan dirinya adalah Mesias. Saya pun bisa, kalau saya punya kelompok, misalnya kalian ini adalah pengikut-pengikut saya meyakinkan kalian, aku adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan kalau kalian itu yakin bahwa saya adalah Mesias, kalian akan mendukung saya di dalam upaya pemberontakan. Tetapi lalu menjadi jelas, begitu ada orang yang menyatakan diri sebagai Mesias, langsung gerakan itu ditumpas. Ada Simon Barkoba yang juga menyatakan diri sebagai pemimpin pergerakan utusan Allah, langsung ditumpas. Dan apa yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu? Oh, berarti mereka adalah Mesias yang palsu, yang tidak sejati. Ingat apa yang dikatakan oleh Gamaliel? Ya, ketika orang Yahudi itu berusaha untuk menghancurkan jemaat Kristiani, Gamaliel juga melihat, lihat ada Yudas yang punya 400 pengikut yang menyatakan diri sebagai Mesias, dan dalam waktu yang singkat mereka itu dihancurkan oleh Pontius Pilatus. Gamaliel hanya mau mengatakan, kalau Yesus ini tidak berasal dari Allah, kelompok Yesus ini akan hilang dengan cepat. Tetapi kalau memang Yesus ini berasal dari Allah, kita tidak bisa menghancurkan kelompok itu. Artinya apa? Orang seperti Gamaliel pun melihat bahwa ada orang-orang yang memimpin pergerakan menyatakan diri sebagai Mesias, ternyata dia bukan Mesias yang diharapkan. Ya, Yesus menubuatkan itu juga. Akan banyak orang yang menyatakan diri sebagai Mesias, tetapi jangan percaya. Hanya Yesus tidak lalu mengatakan Mesias yang sejati adalah aku. Karena Yesus tidak pernah membuat suatu klaim, pernyataan diri bahwa dia adalah Mesias.
Begitu? Jadi jelas? Oke. Masih ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada, kita akan melihat nanti di dalam bagian selanjutnya paham-paham mesianik yang mulai dimunculkan di dalam teks-teks perjanjian baru, ya, terutama bentuk-bentuk penantian mesianik yang bisa kita temukan di beberapa teks perjanjian baru. Dan itu akan menjadi dasar pembahasan kita dalam pertemuan kita selanjutnya. Teman CSSR mungkin? Terima kasih Romo. Ya. Dan melanjutkan dari yang saudara Melki tanya tadi, dalam kitab suci itu Yesus tidak mengakui bahwa dia adalah Mesias. Yang menjadi pertanyaan saya, ini mungkin pertanyaan informatif, tetapi saya penasaran. Jadi saya mau bertanya, apakah karena Yesus tidak mengakui dia sebagai Mesias itu, apakah itu karena ia takut dibunuh, disiksa seperti Mesias palsu yang lainnya, ataukah karena itu dari sikap rendah hatinya? Terima kasih, Romo. Iya. Kalau kita lihat yang kemarin, yang peristiwa di Kaisaria Filipi itu ya, itu kan juga menunjukkan apakah Yesus menolak pengakuan Petrus, ya, menolak atau tidak? Yesus menolak pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias. Yesus menolak atau tidak? Tidak, Romo. Tidak, Romo. Ya, coba kita baca hal yang sama yang ada di dalam Injil Markus bab 8. Dan kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam Injil Matius. Kita buka Matius 16. Tentang peristiwa di Kaisaria Filipi ketika Yesus bertanya tentang menurut kamu, siapakah aku? Ayat 15, 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Yesus menolak pengakuan Simon itu atau tidak? Tidak. Tidak. Yesus mengiyakan atau tidak? Iya. Eksplisit mengatakan, ya aku adalah Mesias? Tidak pernah. Tidak. Ya, tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Artinya Yesus mengatakan, pernyataanmu itu benar. Sampai di situ ya. Mulailah Yesus bicara tentang anak manusia. Di ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali lagi takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias dari Allah, anak Allah yang hidup, dipuji oleh Yesus. Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Tetapi ketika Yesus bicara tentang penderitaannya, Petrus mengatakan sekali-kali hal itu tidak mungkin terjadi. Kembali dia dihardik oleh Yesus. Enyahlah iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia.
Ya, tadi dikatakan yang menyatakan itu Allah, tapi dalam bagian ini dinyatakan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, dari teks-teks seperti ini, mengapa Yesus tidak menyatakan diri secara terang-terangan bahwa dia adalah Mesias? Pasti bukan karena takut. Tetapi karena Yesus memahami ada pemahaman tentang Mesias yang tidak sama dengan apa yang dia pahami. Pemahaman utama orang Yahudi apa? Yang saya katakan tadi, arus utama gagasan mesianik pada zaman Yesus adalah Mesias Rajawi. Dia yang jaya, dia yang unggul, dia yang akan menang, dia akan memimpin bangsa ini melawan penjajah. Sementara gagasan mesianik seperti itu tidak ada di dalam benaknya Yesus. Yesus malah bicara tentang dia yang harus menanggung banyak penderitaan. Dia yang harus ditolak, dia yang harus dibunuh. Dan siapa yang biasanya menanggung banyak penderitaan, ditolak, pada akhirnya dibunuh? Dalam perjalanan tradisi Israel, ini adalah para nabi yang mengkritik, melawan para pemimpin, tetapi justru harus menghadapi penolakan. Nabi Yeremia itu sangat terkenal dengan keluhan-keluhannya. Kesetiaannya menjadi seorang nabi, berbicara dalam nama Tuhan, itu justru menghadapkan dia pada penolakan. Pada bahaya, orang mau menebang pohon ini, ya, mau menghancurkan pohon ini beserta dengan buah-buahnya. Maka di dalam pemikiran Yesus, dia memang Mesias, tetapi bukan Mesias seperti dibayangkan oleh murid-muridnya, termasuk oleh Petrus. Maka dia menunjukkan siapa sang Mesias, dia yang harus mengalami banyak penderitaan, dia yang akan ditolak, dia yang akan dibunuh dan bangkit pada 3 hari. Nah, apakah para murid dengan cepat bisa mengikuti apa yang dipikirkan oleh Yesus? Ternyata tidak. Harus 3 kali Yesus memberitakan siapa sang Mesias. Mesias yang harus menderita. Tapi Petrus tidak mau. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi. Ketika Yesus bicara tentang Mesias yang harus mengalami penderitaan, dalam bagian kemudian apa yang terjadi? Muridnya bertengkar di antara mereka. Tentang siapa yang terbesar di antara kita. Gurunya bicara tentang penderitaan, muridnya bicara tentang kemuliaan. Siapa yang terbesar di antara kita? Berarti tidak dalam waktu yang cepat pikiran para murid itu bisa diubah oleh Yesus. Yesus naik ke puncak gunung, menampakkan kemuliaannya bersama dengan Musa dan Elia. Apa yang dibuat oleh Petrus? Petrus ingin mendirikan 3 kemah di situ. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Yesus. Padahal Yesus ada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan itu. Maka Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem dalam penderitaan sampai akhir. Petrus pengen tinggal dalam kenyamanan di puncak gunung itu. Kali terakhir Yesus memberitakan dia harus mengalami banyak penderitaan. Apa yang dibuat oleh para murid? Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus minta yang satu duduk di kanan dan yang satu duduk di kiri kalau Yesus datang dalam kemuliaan. Maka sampai pada tahap ini pun para murid masih berpikir tentang mengikuti Yesus sang Mesias, berarti mengikuti dia yang jaya, yang luhur, yang mulia. Maka yang namanya penderitaan itu peristiwa yang asing dalam hidup sang Mesias. Nah, ini salah satu hal yang minggu depan akan kita cermati. Apa yang menjadi baru di dalam peristiwa hidup Yesus sebagai sang Mesias adalah peristiwa salib. Maka peristiwa salib itu menjadi kunci, karena ini menjadi skandal ya bagi orang Yahudi. Yang namanya salib ini skandalon, sesuatu yang menjatuhkan. Mengapa orang Yahudi tidak mau mempercayai bahwa Yesus itu Mesias? Karena Yesus mati di salib. Dan pertanyaan dasar orang-orang Yahudi pada komunitas Kristiani adalah, bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu adalah sang Mesias? Bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu adalah anak Allah, seperti kalian imani? Nah, teks-teks perjanjian baru kita sebetulnya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa saya mengimani Yesus sebagai Mesias? Mengapa saya mengimani Yesus itu sebagai anak Allah, meskipun dia mati di salib?
Nah, maka kita selalu akan mengatakan salib dan kebangkitan itu merupakan peristiwa kunci dalam hidup Yesus yang menentukan nanti pengakuan-pengakuan iman akan Yesus. Entah gelar Yesus, Mesias, Tuhan, Anak Allah, kemudian nanti apa? Apa itu? Anak domba Allah, itu pasti gelar-gelar yang muncul sesudah atau gelar yang disematkan pada Yesus yang bangkit. Meskipun sejak semula itu orang sudah mulai berpikir Yesus adalah Mesias, keyakinan mereka bahwa Yesus sungguh adalah Mesias ini terjadi berkat peristiwa kebangkitan. Nah, di dalam buku saya itu ada peristiwa salib dan kebangkitan sebagai kunci untuk memahami identitas Yesus sebagai Mesias. Dan apa yang baru dalam peristiwa itu adalah penderitaan. Karena dalam gagasan mesianik perjanjian lama yang namanya Mesias itu jauh dari peristiwa penderitaan. Sementara dalam peristiwa hidup Yesus, apa yang sangat menentukan dalam seluruh peristiwa hidup Yesus justru adalah penderitaannya di salib. Maka nanti pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kamu menjelaskan dia yang mati di salib itu adalah Mesias. Nah, untuk bisa menjawab ini, jemaat perdana lalu pasti mereferensi lagi pada perjanjian lama. Apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama? Apakah Mesias itu memang harus mengalami banyak penderitaan? Dan itu yang muncul misalnya di Lukas bab 24. Ketika dua murid yang dari Emmaus itu pulang ke Emmaus, Yesus menyertai mereka dalam perjalanan. Dan apa yang dibuat oleh Yesus dalam perjalanan itu? Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa menurut kitab suci, Mesias memang harus mengalami banyak penderitaan. Nah, lalu mereka mendapat dasar-dasar di dalam teks perjanjian lama bahwa Sang Mesias itu memang akan mengalami penderitaan. Antara lain, teks dari hamba Yahweh atau teks dari kitab Yesaya. Maka teks Yesaya itu menjadi teks yang sangat sering direferensi, diacu oleh perjanjian baru untuk bicara tentang Yesus. Terutama bicara tentang dia yang harus mengalami banyak penderitaan dalam kesetiaan ketaatannya sebagai hamba. Oke, teman OCD, terakhir. Baik, terima kasih Romo atas kesempatannya. Peristiwa penyaliban Yesus dikarenakan korban konspirasi pemuka agama Yahudi yang dianggap bahwa Yesus itu menyamakan dirinya sebagai Mesias. Dan kalau kita melihat persoalan ini, ranahnya adalah persoalan religius, dan yang memiliki kewenangan untuk mengadili adalah Mahkamah Agama. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Agama menyerahkan persoalan ini kepada Pilatus yang notabene-nya sebagai pemimpin politik. Nah, pertanyaan saya, mengapa harus Pilatus yang memutuskan peristiwa penyaliban Yesus? Oke, ya tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini. Kalau kita ikut Injil Yohanes misalnya, Pontius Pilatus ketika orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi sudah sepakat. Ya, para pemimpin Yahudi itu sudah sepakat untuk menjatuhi Yesus dengan hukuman mati. Karena dianggap menyamakan diri dengan Allah, menghujat Allah. Sehingga mereka sudah mengambil keputusan. Keputusan ini dibawa kepada Pontius Pilatus. Tapi Pontius Pilatus mengatakan apa? Adililah dia menurut hukummu. Karena Pontius Pilatus mengerti bahwa soalnya adalah soal perdebatan soal agama, soal Mesias. Maka Pontius Pilatus mengembalikan masalah itu kepada mereka. Tapi mereka mengatakan, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Ya kan jawabannya? Apakah itu berarti orang Yahudi pada masa itu sudah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati? Ya, orang akan mengatakan seperti itu. Kalau orang Yahudi menjatuhkan hukuman mati, keputusan ini dibawa kepada Pontius Pilatus. Dan kalau Pontius Pilatus sebagai penguasa Romawi pada waktu itu mengatakan, oke, maka keputusan itu bisa dijalankan.
Mungkin seperti itu. Masalahnya apa? Mengapa sesudah Yesus mati, mereka masih membunuh Stefanus? Berarti mereka masih punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati. Kalau memang kuasa menghukum mati itu sudah dicabut, mengapa ada peristiwa di Yohanes bab 8? Orang-orang Yahudi membawa wanita yang kedapatan berzina itu ke hadapan Yesus untuk mengatakan, menurut hukum Musa, orang ini harus dibunuh. Maka ini satu alternatif yang dicari. Apakah orang Yahudi memang pada waktu itu sudah tidak memiliki kuasa untuk menghukum mati seseorang? Ini kemungkinan pertama, ya, dengan keberatannya. Kemungkinan kedua adalah orang-orang Yahudi tidak mau membuat suatu keonaran pada waktu itu, karena itu menjelang hari raya Paskah. Kalau Yesus dibunuh, padahal Yesus itu punya banyak pengikut, dan terjadi keonaran di Yerusalem, siapa yang akan rugi? Yang akan rugi adalah mereka semua. Maka mereka berusaha untuk bisa membunuh Yesus, kalau istilahnya Injil Markus, dengan tipu muslihat. Ya, untuk menjaga situasi Yerusalem itu tetap aman. Dan salah satu cara yang dipakai adalah Yesus dihadapkan ke Pontius Pilatus dengan tuduhan bahwa dia ini melawan kaisar. Ya, seperti Yesus ini dituduh telah menggerakkan orang untuk melakukan pemberontakan. Istilahnya adalah Yesus ini penjahat. Kalau dia bukan penjahat, kami tidak akan membawanya kepadamu. Dan siapa yang disebut penjahat? Lestes. Masih ingat siapa yang seringkali disebut lestes atau penjahat di sini? Adalah pemimpin pemberontakan. Jadi kalau dikisahkan Yesus itu disalibkan, di kanan dan kirinya ada dua penjahat, itu bukan perampok, itu bukan orang yang mencuri bajumu, itu adalah pemimpin pemberontakan. Maka kalau Yesus disalibkan bersama dengan dua lestes, dengan dua penjahat, artinya Yesus itu sama dengan mereka. Pemimpin-pemimpin pemberontakan yang menyatakan diri sebagai Mesias. Oke? Maka kemungkinan jawaban yang pasti itu tidak ditemukan. Mungkin karena itu memang orang Yahudi sudah tidak punya kewenangan menghukum mati. Kemungkinan yang kedua adalah karena para pemimpin tidak mau menimbulkan kekacauan di Yerusalem. Karena kalau muncul kekacauan di Yerusalem, mereka tidak bisa merayakan Paskah di Yerusalem. Ya, baik, nanti diingat lagi itu kuliah Injil Sinoptik dan Injil Yohanes itu memberi pemahaman kita tentang hal ini. Baik, apa yang ada di kolom chat? Sudah dijawab Romo Galih ya? Apakah konsep Mesias itu hanya ada dalam tradisi Yahudi, Israel, ataukah juga dalam tradisi Abramik, Semit? Tradisi Yahudi itu sama dengan tradisi Abramik, Semit. Oke. Ya, gagasan-gagasan tentang figur mesianik itu selalu menjadi gagasan yang ada di dalam setiap agama, saya kira. Ya, tetapi yang sungguh-sungguh memiliki gagasan mesianik, tokoh yang akan datang, ini memang adalah tradisi Semit, terutama tradisi Yahudi. Datangnya Nabi terakhir itu masih dinantikan juga, tidak hanya oleh orang Yahudi. Ya, tapi ada tradisi-tradisi agama lain yang juga masih menantikan sosok-sosok mesianik seperti ini. Dia yang akan memberikan keselamatan bagi orang. Di S2 sedang ada teman yang juga mencermati, kalau tidak salah, kitab Yesaya dengan salah satu tradisi dalam Serat Centini bahasa Jawa itu ya, dalam tradisi Jawa. Ternyata di situ juga ada gambaran-gambaran tentang Ratu Adil, ya, figur mesianik yang akan datang. Maka dalam tradisi Semit pun ini merupakan gagasan yang masih dimunculkan. Artinya juga ada pengharapan-pengharapan mesianik dalam tradisi-tradisi agama Semitik.
Baik, Romo, teman-teman, kita sudah sampai di jam 9. Saya kira-kira akan mengakhiri pertemuan kita. Kita minggu depan masih akan melanjutkan pembahasan ini, ya, soal gagasan-gagasan mesianik yang bisa kita temukan dalam beberapa teks Perjanjian Baru, yang membuat kita melihat bahwa orang-orang di zaman Yesus pun memang sedang menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias. Maka kehadiran Yesus itu menjadi suatu kontroversi. Ada orang yang berpandangan, oh Yesus itu adalah Mesias, ada orang yang dengan pemahamannya mengatakan, oh dia bukan Mesias. Dan kontroversi itu akan menjadi semakin besar karena peristiwa salib Yesus. Ya, orang yang menolak Yesus akan mengatakan, lihat dia bukan Mesias karena dia mati di salib. Tetapi orang yang mengimani Yesus, pro pada Yesus mengatakan, lihat, salib itu bukan akhir dari hidup Yesus. Karena sesudah salib masih ada kebangkitan. Lihat, salib itu bukan kutukan. Orang seperti Paulus mengatakan salib itu justru wujud ketaatan Yesus. Seperti hamba Yahweh yang taat menderita itu. Menderita sampai akhir. Dia taat sampai akhir, sampai mati di salib. Dan justru karena dia sudah merendahkan diri sampai akhir ini, Allah menganugerahkan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Berarti ini suatu penjelasan atas peristiwa hidup Yesus yang menimbulkan perdebatan. Apakah dia yang mati di salib itu layak diakui sebagai Mesias? Nah, saya kira justru pertanyaan ini yang menggerakkan jemaat perdana untuk mempertanggungjawabkan iman mereka akan Yesus. Maka pelan-pelan mereka masuk dalam permenungan, dalam refleksi, juga berdasarkan perjanjian lama, untuk sampai pada keyakinan iman yang semakin kokoh akan Yesus. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan pada hari Kamis yang Terima kasih, Romo. Terima kasih, teman-teman. Mari kita bertemu bersama dengan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Saya akan Zoom kita ini.